Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video bahasa Inggris kali ini saya akan sharing tentang gerund dan infinitif. Ada beberapa bagian dari video ini dan pada bagian kali ini saya akan menjelaskan tentang verb apa yang biasanya diikuti oleh gerund. Untuk bagian lainnya, link dari videonya sudah ada di description box. Kalian bisa cek di sana ya. Oke, ayo kita langsung lanjut ke materi kali ini. Oke, kali ini saya akan membahas tentang verbs atau kata kerja yang diikuti oleh gerund. Nah, apa itu gerund? Gerund itu adalah sebuah kata benda dari sebuah verb atau kata kerja yang dalam bahasa Inggris itu ditandai dengan akhiran ing pada kata kerjanya. Contohnya adalah playing, dancing, dan eating. Oke, kalau kita lihat hanya kata kerjanya ini saja, playing atau dancing atau eating, itu kemungkinan ada yang bingung ya, karena untuk kata kerja atau verb yang dengan imbuhan ing itu biasanya digunakan di dalam kalimat present continuous atau kalimat continuous ya. Tapi nanti kalau di kalimat itu akan terlihat bedanya. Kalau gerund, dia itu nanti akan berfungsi sebagai kata benda. Kalau misalnya dia verb yang berakhiran ing dan ada di kalimat continuous, dia akan berfungsi sebagai kata kerja. Kalau nanti kalian bingung, kalian bisa translate dulu kalimatnya ke dalam bahasa Indonesia dan kalian memutuskan apakah itu dia bertindak sebagai kata benda atau sebagai kata kerja. Contohnya kalau untuk kalimat continuous adalah ini ya. She is eating. They were dancing. Ini adalah kalimat continuous dan eating dan dancing di sini bertindak sebagai verb. Dia sedang makan. Mereka sedang berdansa. Itu ya. Jadi verb ing di sana adalah bentuknya adalah sebagai verb. Tetapi untuk gerund ya, gerund ini walaupun dia ada imbuhan ing-nya pada verbnya, tapi di sana dia bertindak sebagai noun atau kata benda dan dia bisa bertindak sebagai subjek atau objek dari kalimat tersebut. Contohnya, cooking is my favorite hobby. Cooking di sini ada kata cook ditambah dengan verb ing, tetapi bukan artinya sedang memasak ya. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia sama, memasak, tetapi memasak itu adalah kata benda dan di sini berperan sebagai subjek. Cooking is my favorite hobby. Memasak adalah hobi favorit saya. Sebagai subjek di sana ya. Kalau sebagai objek bisa juga I hate studying. Studying di sini adalah kata benda. Saya benci atau saya tidak suka belajar. Kalau kalimat progresif atau continuous, saya sedang belajar. I am studying. Nah, gitu ya. Kalian bisa membedakan yang mana yang dia berperan sebagai verb dalam kalimat continuous, yang mana berperan sebagai subjek atau objek sebagai kata benda. Ya, semua verbs kecuali modals itu mempunyai format gerund dan infinitifnya. Untuk format infinitif ini saya punya video sendiri yang menjelaskannya ya. Kalian bisa cek linknya di description box atau di playlist bahasa Inggris. Oke, permasalahannya adalah kita harus mengingat dan memutuskan mana verb yang diikuti oleh gerund, mana verb yang diikuti oleh infinitif. Di dalam bahasa Inggris ada beberapa verb yang memang hanya bisa di-follow atau diikuti oleh gerund saja, dan ada beberapa verb yang hanya bisa diikuti oleh infinitif saja, dan itu memang kita harus mengingatnya dengan
sering mendengar atau sering bercakap-cakap dengan bahasa Inggris, dan ada juga verb yang bisa di-follow keduanya. Nah, contohnya ini adalah beberapa list verb yang biasanya diikuti oleh gerund. Nah, ini di sini saya rasa belum semuanya ya, tetapi ini adalah beberapa verb yang biasanya diikuti oleh gerund. Formatnya kita bisa lihat di kalimat A dulu. I enjoy walking in the park. Nah, enjoy di sini adalah verbnya dan gerund ini adalah walking. Walking di sini berperan sebagai kata benda. Dan enjoy pasti diikuti oleh bentuk kata gerund, jadi verb ditambah ing. Contoh-contoh lainnya seperti ini, I enjoy to walk in the park, itu salah karena enjoy di sini diikuti oleh to, ini sudah salah. Yang ini juga Bob finished to study, ini salah. Finish ini diikuti oleh verb ing juga, and finish studying itu yang benar. Yang terakhir, I am thinking to go to Hawaii, itu juga salah karena di sini think diikuti oleh gerund juga. Jadi thinking to go to Hawaii itu salah. Yang format yang benar adalah I'm thinking about going to Hawaii. Itu ya. Jadi verb ini yang saya kotakin ini itu diikuti semuanya oleh gerund dengan formatnya seperti kalimat A, ada subjek, ada verb, diikuti oleh gerund dan diikuti oleh keterangan yang lainnya. Dan verb ini itu tidak bisa diikuti oleh to infinitive atau I enjoy to, itu salah. I finish to, itu juga salah. Jadi semua yang setelah verb berikut ini pasti adalah verb ing yang berperan sebagai noun. Oke, nah di sini ada soal latihan ya, untuk bisa membantu kalian mengingat, berlatih yang mana yang diikuti oleh gerund. Oke, kebetulan di dalam semua soal ini semuanya diikuti oleh gerund. Oke, kalian bisa pause dulu videonya untuk mengerjakan soal-soal yang nomor 3 sampai nomor 7. Nanti saya akan bahas semuanya ya. Saya mulai dari contoh nomor 1. It was cold and rainy yesterday, so we postponed. Postpone di sini sudah ada di tabel sini ya, ada di sini, ada postpone. Oke, jadi postpone pasti diikuti oleh verb ing. Jadi we postpone di sini ada verb ing langsung ya, going to atau visiting the zoo. Yang nomor 2. The porter's house is too small. They are considering. Consider di sini ada juga ya. Consider pasti diikuti oleh verb ing. I'm considering going. Oke, berarti di sini juga harus diikuti oleh verb ing. Considering blank a bigger house. Nah, di sini verbnya bebas ya. Yang penting sesuai dengan konteks kalimatnya. Kalian bisa pakai buying, bisa moving into atau renting. Oke, kita lanjut ke nomor 3. We discussed blank Colorado for our vacation. Ini kita mendiskusikan kita akan pergi ke Colorado ya. Berarti ini bisa memakai jawaban seperti nomor 1 ya. We discussed going to atau visiting Colorado for our vacation. Nomor 4, when Martha finished blank the floor, she dusted the furniture. Ini bisa sweeping atau mopping ya. Yang jelas sweeping dan mopping di sana bertindak sebagai kata benda. Oke. Nomor 5, sometimes students put off. Put off ini adalah menunda dan put off ini juga ada di nomor H ini ya. I put off doing my homework. Berarti put off diikuti oleh gerund juga ya. Sometimes students put off doing their homework atau working on their homework. Nomor 6, we had a blizzard yesterday but it finally stopped blank around 10 p.m. Oke. Di sini ada stop
ya, ada verb stop di sini diikuti oleh gerund juga ya. It stopped raining contohnya. Nah, karena ini blizzard, jadi yang paling cocok ini adalah storming ya. It finally stopped storming around 10 p.m. Yang terakhir nomor 7, I quit blank comic books when I was 12 years old. Saya berhenti membaca buku komik saat saya berusia 12 tahun. Jadi quit di sini apakah ada di list kita? Ada ternyata. Quit diikuti oleh gerund ya. Contohnya David quit smoking. Berarti di dalam soal ini I quit reading ya. I quit reading comic books when I was 12 years old. Gitu. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa buat kalimat sendiri ya. Beberapa verb yang ada di sini ada 3, ini di follow atau diikuti dengan gerund. Silahkan kalian buat kalimat sendiri bebas, asalkan memakai kata quit untuk kalimat pertama, consider untuk kalimat kedua, dan discuss untuk kalimat ketiga. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar, saya tunggu jawaban kalian ya. Nah, gimana materi hari ini? Semoga bisa kalian terima dengan baik ya. Kalau kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like yang ada di bawah dan klik juga subscribe ke channel ini. Silakan share juga video ini kalau kalian ingin lebih banyak orang yang bisa menerima manfaat dari video ini. Oke, sampai ketemu di video saya yang lain.